jalan untuk mengetahui hati. Itu orang tarekat pertama. Kenapa mesti ketahui hati? Sebab innamal a'malu binniyah, tidak sah amal ibadat tanpa niat. Letak niat bukan di kepala, bukan di hidung, bukan di lidah. An-niyati fi qalbi, niat itu dalam hati. Di mana letak hati? Fi suduril qalbi, kata Allah Al-Had 46, dalam dada. Dada sebelah mana? Atas, tengah, bawah, kanan atau kiri. Enggak tahu letak hati macam mana meletakkan niat, apalagi rahasia niat. Mana tahu? Anggap orang tuh niatnya insya Allah tahun depan kita mau naik haji. Itu bukan niat, rencana, tujuan. Niat di dalam hati. Nah, jadi ilmu tarekat jalan untuk mengetahui hati. Itu ilmu tarekat. Sudah tahu di hatinya, baru diselidikinya dalam hati ada apa. Oh, ditengok dalam hati supaya ada penyakit tadi, fi qulubihim maradun. Oh, kalau ada penyakit ini harus dibasmi. Apa alat pembasmisnya? Wa saqalatun qalbu zikrullah, kata Rasulullah dalam hadis Bukhari. Alat membasmi hati, ingat Allah. Macam mana mengingat? Belum tahu. Jadi ilmu tarekat berhubungan dengan hati, batas sampai membersihkan hati. Baru tingkat itu. Kita sudah pelajar syariat, sudah pelajar tarekat. Jangan salahkan orang belajar hakikat. Hakikat bukan pelajaran syariat. Hakikat bukan pelajaran soal hati lagi. Pelajaran apa hakikat? Al ilmu silmani, fa ilmu batini fi qalbi, fa dzalika huwal ilmu nafi'i. Ilmu itu dua macam, ilmu batin dalam hati itu sangat manfaat. Apa manfaatnya? Maka jabal fuadu mar'a, tidak dusta tidak bohong apa yang dilihat mata hati. Jadi ilmu hakikat itu berhubungan dengan ilmu gaib. Allah itu gaib. Batas ilmu hakikat kita pelajari sampai rasa. Malam yaju lam yadri, barang siapa tidak merasa tidak tahu. Kita baru cerita Tuhan, belum tahu rasa macam serta Allah, nggak tahu. Udah. Sudah pelajar syariat, sudah pelajar tarekat, sudah pelajar hakikat. Jangan salahkan orang belajar makrifah. Kita belum sampai situ, itu tinggi-tinggi. Makrifah bukan pelajaran syariat, makrifah bukan pelajaran tarekat soal hati, ya. Ya. Makrifah bukan pelajaran soal hakikat lagi. Tapi makrifah dia katakan rabtu rabbi birabbi. Hubungan antara Allah. Aku memandang Allah dengan Allah, aku memandang Allah dengan Allah. Batasnya man arafa rabbah pasal jasad, barang siapa mengenal Tuhannya maka karamlah dirinya. Ini jadi jangan salah-salahkan. Kita baru pandai mengucap, membaca dan sembahyang sudah menyalah-nyalahkan orang. Jangan. Dah. Tingkat beramal pun di 4 macam: syariat, tarekat, hakikat dan bermakrifah. Tingkat cara beramal. Nah, umpamanya amal syariat lah. Nah, kok sini enggak lah barangkali ya. Nah, kalau orang syariat memangnya, tapi bukan di sini bagus-bagus saya tengok. Amal syariat, pemanja bertasbih, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Siapa yang dipujinya, Bu? Kalau dia kata subhanallah, subhanallah, siapa yang dipujinya? Hah? Siapa dipujinya? Allah, kan ya, Bu? Subhanallah itu kita pujikan Allah, Maha Sungguh Allah. Yang kita, tapi Allah tuh nggak tahu kita kan. Serupa Cina tuh, Cina apa nih? Langit dan bumi Allah yang bikin lah kata. Tapi nggak tahu Allah tuh. Sama dengan beo-beo itu, Allahu Akbar, pandai dia, tapi nggak tahu dia. Beo itu kan binatang. Itu maka kata Allah, ulaika kal am, mereka seperti binatang, balhum adalu, lebih sesat daripada binatang. Pandai mengucapnya nggak tahu. Supaya tahu. Jadi pandai subhanallah, tapi nggak tahu dia. Allah itu mana? Itu tingkat syariat. Tarekat enggak? Subhanallah, subhanallah, siapa yang dipujinya? Hah? Allah, sama saja dengan syariat begitu. Orang tarekat subhanallah, subhanallah, yang dipujinya, yang diingatnya itu Allah sesuai dengan Quran. Wa zkur rabbaka, ingat Tuhanmu di mana? Fi nafsika, dalam diri kamu. Yang diingatnya. Nah, itu sudah tahu. Tingkat hakikat enggak lagi. Subhanallah, subhanallah, siapa yang dipujinya? Bukannya diingatnya, yang dirasakannya. Malan yajlam nadi, barang siapa tidak merasa, tidak tahu. Macam mana rasa Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Coba akan sertakan diri ibu sama es, apa rasanya? Bu? Coba dekatkan diri ibu sama apa rasanya? Sama es? Dingin. Coba sertakan diri bapak sama api, apa rasanya? Panas. Coba sertakan diri bapak ibu-ibu sama Allah, apa rasanya? Itu yang tak tahu aku. Macam mana mau tahu? Coba. Itu tingkat hakikat. Dirasa. Tingkat
ma'rifah bukan lagi subhanallah, subhanallah. Siapa yang dipujinya? Bukannya diingatnya, bukan dirasakannya. Antas hada Allah ilah, yang disaksikannya. Begitu jelas dan terang. Allah itu gaib bagi yang tidak mengenal. Bagi yang mengenal Allah itu nyata dan terang. Coba. Bu, Bapak kalau belajar Ustaz, Bu, tanya, Bu. Jangan ragu-ragu. Kalau Ustaz itu mengerti, kalau nggak mengerti berhenti dari Ustaz. Tanya aja, Ustaz, saya bingung nih Ustaz. Kenapa, Bu? Bingung. Kalau sembahyangnya kita menyembah siapa, Pak Ustaz? Tentu dia menyembah Allah, kan ya? Kalau menyembah Allah itu lebih bingung saya. Kalau sembahyang kita menyembah Allah, Allahnya dibuka di atas atau samping, Ustaz? Tolong tanya Allah. Oh, mana tahu, kalau nggak tahu apa disembah? Oh, sembahyang aja. Nampak nggak dapat sih? Tahu nggak tahu? Allah punya tahu. Memang Allah yang tahu. Kalau nggak ingat sesatnya. Dah. Hanya Ustaz, kita kalau sembahyang mesti menghadapkan muka sesuai kita wajah tuh. Muka yang mana Ustaz kita hadapkan? Tanya dia. Udah, perintah lagi Iblis. Kita sembahyang seakan-akan kau lihat ini. Bingung Ustaz, macam mana melihat Allah Ustaz? Di mana lihat? Di muka apa enggak? Suruh Ustaz baca syahadat. Asyhadu an la ilaha, apa artinya Ustaz? Tentu dia artinya aku naik saksi dan. Coba, macam mana menyaksikan Allah Ustaz? Jangan pembohong kita pandai mengucapkan enggak bidah. Tanya itu, biar sadar Ustaz itu. Ini sekarang, ini ditakut ke Rasulullah. 120 hari lagi Rasul meninggal dunia. 4 bulan lagi meninggal, dikumpulkannya sahabat. Hadir sahabat waktu itu 60 sahabat. Baca hadis Bukhari, Tabrani. Apakah sholat? Ya ayuhal ikhwan, wahai saudara-saudaraku sekalian. Ya'ti 'alan nas zamanu la yabqa minal islami ila ismuhu. Akan terjadilah bagi manusia di zaman akan datang Islam itu tinggal nama. Wala minad dini ila rasmuhu. Agama itu tinggal model, tinggal bentuk, tinggal keturunannya lagi. Wala minal Qur'an ila darsuhu. Quran itu tinggal di ucapan, tinggal di bibir. Yu'amiru masajidahum wa huwa arabun an zikrillah. Banyak orang nanti beramal di dalam masjid tapi di dalamnya kosong yang ingat Allah. Asaru al-jalika zamanu ulama'hum. Yang paling bahaya di zaman akan datang adalah ulama-ulama itu. Ini takut ke Rasul. Ulama yang takut ke Rasul. Islam tidak bisa dihancurkan Yahudi, Majusi, kafir Quraisy, Kristus, Buddha, tidak bisa. Siapapun tidak bisa menghancurkan Islam ini. Tapi Islam itu sendiri, terutama para ulama. Bertanya para sahabat, qultu ya Rasulullah, katakan ya Rasulullah, ulama yang bagaimana engkau takutkan itu? Faqala Rasulullah, berkata Rasulullah, yakuna fil akhirut zaman ubadi jahilul ulama'i fasikun. Akan terjadilah nanti akhir zaman banyak manusia beramal ibadat bodoh-bodoh, tolol-tolol disebabkan umat fasik, umat sesat. Berapa banyak umat sembahyang enggak tahu menyembah Allah, tak tahu Allah itu berada di mana. Di muka bersamping. Ya, gitulah. Ibu, ya, mau saya tunjukkan Allah berada di mana? Bapak-bapak mau saya kasih tahu? Ibu mau? Mau ya? Nah, kan kita dengar ustaz-ustaz kan, ibu terap selalu nengok TV ya. Ustaz-ustaz selalu berkata kan, nah, apa kata ustaz ya? Ini saya tunjukkan. Nah, supaya kita dengarkan kata-kata ustaz-ustaz. Apa katanya? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara para pemirsa, menyerahlah kepada di atas. Mintalah kepada di atas, Bu. Bersujudlah kepada yang di atas. Berarti Bu, Pak, yang di atas itu siapa? Siapa? Kalau lah Ustaz kami bilang begitu, menyerahlah kepada di atas, mintalah kepada di atas, bersujudlah kepada di atas. Berarti yang di atas siapa? Allah, iya kan? Allah. Di atas itu Allah. Ada dasarnya, ada Bu, ada 7 ayat. Al-A'raf 54, Yunus ayat 4, Al-Hadid ayat 4, ada 7 ayat. Bunyinya serupa. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittatin ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhanmu itu Allah yang menjadikan 7 lapis langit bumi dalam waktu 6 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas aras. Cukup jelaskan Bu, bahwa Allah ada berada di atas ya, di atas. Apa buktinya di atas? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dimiratkan Nabi Bu, sampai ke aras, jumpa Allah baru kasih sembahyang. Belum jumpa Allah enggak ada kasih sembahyang. Dijumpa. Jadi jelas terang
Menurut Al-Quran Allah berada di atas. Mempercayai Quran bu, rukun iman ya. Barang siapa tidak percaya Quran, hukumnya kafir. Kan itu iman itu kan? Percaya pada Allah, percaya kepada malaikat, lagi percaya apa? Pada kitab, lagi Rasul, lagi hari kiamat, lagi baik jahat dari Allah. Kan itu? Allah, malaikat, kitab nomor 3. Kitab Quran telah menjelaskan Allah berada di atas aras dengan bukti Nabi Mi'raj di atas. Kalau kita tidak percaya pada Quran, itu orang kafir. Ya bu? Ya pak? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu percaya nggak Allah berada di atas? Percaya nggak? Percaya. Orang-orang percaya Allah berada di atas itu orang munafik itu. Kenapa munafik? Enggak cocok diucapkannya dengan perbuatan. Coba. Kalau Allah berada di atas, kita ucapkan, kuhadapkan wajah mukaku padamu ya Allah. Kita sembahyang mesti menghadapkan muka pada Allah kan ya. Sedangkan Allah di atas, kenapa sembahyang tak telontang? Allah berbuat telontang lagi nih. Asyhadu Allah, aku nak saksi kau di atas ya Allah. Jangan jatuh Allah ketimpa aku nanti gitu. Coba. Lain diucapkan, lain dikerjakan. Kalau Allah berada di atas, berarti di bumi ini nggak ada Allah. Kalau Allah berada di atas, berarti Allah kalah sama udara. Udara di mana-mana ada. Kalau Allah berada di atas, berarti yang pertama kali mengenal Allah orang Amerika sama orang Rusia, naik Apollo. Kita mau naik apa? Orang desa paling tinggi naik pokok kelapa. Coba. Begitu banyak ayat hadis menyatakan kok Allah tuh di atas, supaya jawaban dengan kafir. Biasanya Allah itu. Coba, begitu banyak ayat. Cobalah catat ayatnya lah. Catat situ. Pertama At-Taubah ayat 40, innallaha ma'ana. Allah itu beserta kita bu, bukan jauh. Al-Hadid ayat 3, huwa ma'akum ainama kuntum. Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Di mana berada Allah itu? Baca Al-Baqarah 186, fa iza sa'alaka anni fa inni qarib. Apabila hamba aku bertanya pada Muhammad tentang aku, katakan aku dekat, bukan jauh. Di mana dekatnya? Saya akan baca surat Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min amri warid. Allah lebih dekat, lebih hampir daripada urat leher. Lebih dekat, lebih hampir. Di mana hampirnya? Saya akan baca Al-Jariyat ayat 21, wa fi anfusikum afal tubsirun. Coba dalam diri kami untuk tengok ke dalam. Diri mana? Wa asbagha alaikum ni'amahu jahiratan wa batinatan. Diri ada jahir dan batin. Kenapa disuruh menengok dalam diri? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal diri, kenal sama Tuhannya. Barang siapa tak kenal diri, tidak kenal sama Tuhannya. Barang siapa tidak kenal sama Tuhannya, pasti salah sembahnya. Orang-orang salah sembahnya syirik dia, neraka tempatnya.